Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Tata Aulia dari SMP Negeri 3 Bila Hilir. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual saya dalam modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya nantinya akan mewawancarai dua narasumber, yang mana kedua narasumber saya adalah seorang kepala sekolah dari sekolah yang berbeda di wilayah saya. Untuk narasumber yang pertama, nantinya saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Bila Hilir, dan narasumber yang kedua adalah Ibu Kepala SD Negeri 06 Bila Hilir. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah, muridmu telah menanti, arahkan jiwa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mangga Tua Sejabat SCH. Saya sebagai kepala sekolah ini menjabat 1 tahun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara guru saya, yaitu Tata Aulia, sebagai tugas dalam pendidikan guru penggerak. Karena beliau saat ini adalah CGP angkatan ke-11. Jadi saja kami siang hari. Ya, dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral atau benar vs salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar vs salah ini terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil suatu keputusan. Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentu kita harus tetap mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di pujukan moral atau di dalam dilema etika? Maka selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, biasanya yang saya lakukan adalah langkah pertama saya lakukan dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal yang seringkali saya tentu melibatkan di sini adalah rekan guru saya untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah setelah fakta-fakta tadi dikumpulkan dan melaksanakan yaitu 3 prinsip resolusi. Selanjutnya mencari kemungkinan penyelesaian. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Itulah yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Ya, yang saya lakukan adalah ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif menurut saya adalah dalam pengambilan keputusan, yaitu
kasus dilema etika adalah mengenai 3 prinsip, yaitu 3 prinsip resolusi berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa. Jadi jangan kita lupakan tersebut. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang yang merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya itu berdiskusi dengan para guru, pemangku tugas, BB, dan pemangku kepentingan jabatan, termasuk juga saya berdiskusi dengan masyarakat ataupun sebagai mitra dari sekolah, yaitu ketua komite, ya, untuk berdiskusi bersama, melakukan diskusi dan para guru untuk kepentingan di sekolah ini dalam hal menyelesaikan kasus ataupun permasalahan yang terjadi. Menurut saya, dilema etika adalah masalah yang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama benar, sama-sama benar. Itu adalah tantangan, namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa. Kemudian terhadap hal juga harus saya ya, tergantung tata kelola ataupun jadwal dalam penyelesaian kasus. Kan tidak, tergantung berapa mendesaknya, beberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dari pihak lain ya terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus dalam penanganan sebagai seorang kepala sekolah di SMP Negeri 3 Bilairi. Tentunya saya harus mampu membuat dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru ataupun juga bukan hal yang salah. Selama ini itu baik untuk siswa dan lembaga. Ini mestinya saya melibatkan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah dalam pengambilan suatu keputusan adalah menjadi suatu dasar penting untuk bertanggung jawab. Itulah yang dapat saya petik dari hal ini. Lihatlah, muridmu telah menanti, arahkan jiwaku dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida SPDI. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala SDN 06 Bilairi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara Ibu Tata Aulia sebagai tugas dalam pendidikan guru penggeraknya, karena beliau saat ini adalah CGP di Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika, biasanya apabila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan jika mengambil keputusan, sedangkan rujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salah hingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus dipertimbangkan, kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan. Saya harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai rasa kemanusiaan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun, bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki,
Langkah pertama yang biasa saya lakukan sebelum mengambil keputusan adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, lalu memberikan teguran dan surat pemanggilan intern yang dikeluarkan kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas, MKKS, dan pihak-pihak terkait lainnya bila tetap tak ada usaha dan niat baik untuk memperbaiki. Hal efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun, bila tetap tak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah. Kemudian konsultasi pada pihak atas bila tetap tak ada perbaikan. Tantangan dalam kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Tak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat. Bila masalahnya cukup rumit, karena perlu adanya pertimbangan. Namun, bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Hal yang memudahkan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah dan warga sekolah, juga dukungan dari pengawas. Sebagai pemimpin, kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan. Namun